Hai, pada pertemuan sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan data user ke dalam database ya. Tapi untuk data user itu username-nya tidak boleh ada yang sama. Kenapa? Karena nanti itu akan membingungkan ketika kita melakukan login. Contohnya seperti ini ya. Ini kalau saya tambah data super admin, ini datanya akan tetap dikirim ke dalam database. Seharusnya ini tidak boleh terjadi karena ada dua username yang sama. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan apakah data super admin ini sudah ada atau belum. Kalau belum ada, datanya boleh dikirim ke dalam database. Jadi ini saya hapus kembali datanya. Ini saya replace kembali. Kita ke codingannya. Nah, ini ya. Ini kalian buka di admin user function tambah. Nah, di sini ya. Di sini sebelum kita verifikasi passwordnya, yang pertama kita harus verifikasi username. Jadi kita harus mengetahui apakah username yang diinput oleh admin itu ada tidak di dalam database. Jadi kita harus menjalankan sebuah query SQL. Untuk menjalankan query SQL, kalian panggil MySQL query. Kemudian MySQL query ini dia membutuhkan dua parameter. Yang pertama adalah koneksi. Ini koneksi sudah dibahas ya. Nanti dia akan panggil assets, bukan asset ya, tapi config connection. Nah, ini dia akan panggil variable ini. Kemudian parameter yang kedua itu adalah script atau query SQL-nya apa ya. Jadi kode SQL-nya itu select username from. Ingat ini kalau script SQL, ini pakai kutip 2 ya, jangan kutip 1. Kalau script MySQL itu dia ditulis dengan huruf besar. Jadi ambil username pada tabel underscore user where dimana username sama dengan username yang diinput oleh si admin, tapi ini harus pakai kutip 1. Kemudian setelah datanya diambil, kita harus periksa ya apakah datanya ada atau tidak. Untuk melakukan pemeriksaannya, kita buat kondisi if jika ini skripnya sudah dijalankan. Jadi sekarang kita akan mengembalikan datanya berupa sebuah array asosiatif, yaitu menggunakan mysqli underscore fetch asos, kemudian dari dolar data. Kemudian jika datanya ada, ini ya, kita tampilkan errornya username sudah digunakan. Kemudian di save. Sekarang kita lakukan pengujian dengan menggunakan username yang sudah ada ya. Jadi saya tambah username-nya sudah ada di dalam database. Seharusnya ini tidak boleh terkirim. Kirim ya, ini ya, MySQL super. Ini saya lihat dulu apa errornya.
MySQL fetch assets, select username. Oh, ini lupa from-nya ya. Select username from tabel user, where username sama dengan username. Ini kita save kembali. Ini kita refresh. Kemudian ini kalian hapus ya, karena kita belum punya tombol hapus, jadi kita hapus manual langsung pada phpMyAdmin. Ya, kita lakukan pengujian kembali. Kita input data username. Nah, ini ya, sudah ada notifikasinya bahwa username sudah digunakan dan data gagal ditambahkan. Ini kalau kita browse kembali atau refresh, datanya tidak terkirim ke dalam database. Tapi kalau username-nya belum digunakan, ini kalau profil tidak masalah ya. Ya, data berhasil dikirim. Ini kalau saya browse kembali atau refresh, datanya masuk ke dalam database. Kemudian yang kedua, kalau kalian lihat ya, ini notifikasinya kurang bagus. Jadi kita akan merubah notifikasinya menggunakan Bootstrap. Jadi kalian buka dokumentasinya Bootstrap, Ctrl F, bukan Ctrl F ya, salah, Ctrl K. Kalian cari namanya alert. Nah, ini kita akan tulis notifikasinya seperti ini. Ini kalau berhasil, kalau sukses dia warna biru, kalau gagal dia berwarna merah. Kemudian untuk menggunakan notifikasi yang lebih bagus, biasanya notifikasinya akan kita simpan di sebuah session. Jadi session ini belum pernah saya jelaskan di PHP dasar. Jadi session itu merupakan sebuah mekanisme penyimpanan informasi di dalam sebuah variabel. Variabelnya itu adalah $_session. Ini adalah sebuah variabel super global variabel. Ini dia sama seperti $_post dan $_get, merupakan sebuah super global variabel ya. Kemudian informasi ini dia akan disimpan di sisi server, jadi datanya akan aman. Kemudian untuk menjalankan $_session ini, $_session. Sebelum kita menjalankan $_session ini, kita harus menjalankan dulu sebuah function, yaitu session start. Nah, ini kita harus menjalankan sebuah function yang namanya adalah session start. Tapi kalau kalian jalankan sessionnya di sini, function ini akan dijalankan ketika function tambah dijalankan. Sementara session ini akan kita butuhkan di banyak halaman. Jadi sebaiknya session start ini supaya bisa digunakan di semua halaman, itu kita panggil di dalam autoload ya. Karena kalau autoload dipanggil, otomatis dia jalan di semua halaman. Tinggal kalian tambahkan saja di sini session startnya. Kemudian kita save. Nah, sekarang kita bisa ganti notifikasinya dengan menggunakan session. Ini kita ganti dulu ya, session username sudah digunakan. Jadi ini kalian cut. Kemudian kita panggil $_session. Kemudian kita berikan nama sessionnya apa. Karena ini error, kita namakan saja error.
Ini error karena datanya tidak terkirim ke database ya. Baru kita tulis apa isi dari session error ini ya. Ini kalian copy lagi, ini kalian ganti lagi di sini untuk errornya ya. Ini huruf pertama bagus yang huruf besar. Kemudian ini kalian copy lagi sessionnya ya. Ini data berhasil dikirim. Ini dulu ya, data gagal ditambahkan. Kalian gunakan session error. Data gagal ditambahkan. Kemudian ini kita gunakan session berhasil ya. Ini data berhasil dikirim. Data berhasil dikirim. Atau ini kita rubah namanya ya. Kita namakan saja the session gagal. Ini data gagal ditambahkan, ini data berhasil dikirim. Kemudian ini kalau gagal kita kembalikan ke, jadi kita return false ya. Jadi kalau gagal dia akan kembali ke halaman ini. Tapi kalau berhasil dia harus kembali ke halaman ini, halaman user. Kalau gagal kembalikan ke halaman form. Kalau berhasil kembalikan ke halaman data user. Jadi kalau gagal ini sudah betul return false. Tapi kalau berhasil kita arahkannya redirect. Kalau redirect di PHP kita gunakan namanya header. Kemudian lokasinya mau diarahkan ke mana? Location .2. Ini kita gabung dengan base base underscore URL digabung lagi dengan admin. Ini kita sesuaikan dengan alamatnya ya, admin user index. Ini seperti biasa, jangan kalian tulis localhost starter template karena nanti kalau di hosting ini dia akan berubah ya. Makanya di sini kita buat base URL. Ini base URL materi sebelumnya ya, sudah dibuat di autoload ya. Jadi nanti base URL dia akan tercetak tulisan ini localhost/starter template admin user index. Kemudian kalian save. Kemudian kita cetak sessionnya ya. Kita cetak dulu di index user index, Ctrl B. Ini kita akan periksa apakah sessionnya ada atau tidak. Ini kalian enter dulu, kalian buat PHP tab. Ini pengkondisiannya if jika iset itu jika sebuah variabel ada atau tidak. Nama variabelnya apa? Nama variabelnya itu yang ini ya, session berhasil. Jadi kalau session ini ada, jangan lupa tutup dulu sessionnya ya. PHP tab and if. Kalau sessionnya ada, jalankan script di bawah ini ya. Kita copy notifikasinya ya, ini ya, ini yang sessionnya berhasil. Kalian copy, kemudian kalian paste. Kemudian tulisan ini itu nanti akan dicetak dari tulisan yang kita kirim ya. Data berhasil dikirim. Tinggal kalian echo saja ya, echo variable session, PHP echo tab $session berhasil. Kemudian jangan lupa di save. Kita refresh.
kemudian kalian tambah, kita buat data baru ya, super admin 123, kita kirim ya. Ini ya, sudah ada notifikasinya, data berhasil dikirim. Jadi ini tampilan notifikasinya tuh lebih baik. Cuman ada masalah kalau saya refresh. Ini kalau saya refresh ya, sisanya notifikasinya ini tidak hilang. Ini perlu kita hapus ya. Jadi untuk menghapus session, kalian buka tag PHP, kemudian kalian panggil sebuah function yaitu unset. Unset apa yang akan kita unset? Yang di unset itu adalah ini ya, session berhasil. Jadi setelah kita periksa, kalau sessionnya ada, cetak sessionnya. Setelah sessionnya dicetak, hapus sessionnya supaya pada saat kita reload ini session notifikasinya akan hilang. Ini kita coba lagi ya, tambah. Ini sudah ada super admin 123. Kita coba data baru lagi ya, admin Unitama. Copy username, copy admin, submit, data berhasil dikirim. Kalau saya refresh, notifikasinya akan hilang. Sekarang kita munculkan notifikasi error di sini ya. Jadi dia ada di admin user tambah, Ctrl B, admin user tambah. Jadi kalian bisa cetak lagi di sini untuk sessionnya. Ini saya close sidebar-nya, Ctrl B. Ini kita enter. Ini kalian copy saja dari index. Ini di copy, kemudian di paste dan save. Yang pertama akan kita cetak itu notifikasi gagalnya ya. Ini dibuat berbeda supaya kita tahu errornya apa dan datanya gagal dikirim. Yang kita cetak pertama adalah error ya, supaya user tahu apa yang bersalah dengan data yang ditambahkan. Jadi untuk berhasil kalian ganti jadi error. Kalau error jangan gunakan primary ya, gunakan ini ya yang warna merah. Kalian gunakan alert danger, kemudian di save. Ini untuk notifikasi errornya. Kemudian jangan lupa juga notifikasi bahwa datanya gagal ditambahkan. Untuk nama sessionnya itu adalah variabel gagal ya. Kita kembali ke tambah ya, ini errornya kalian blok ya, jangan sampai kena di atas. Ini kalian namakan gagal. Kemudian kita save, kita refresh kembali ya. Sekarang kita tes ya, kalau nama username-nya sudah ada ya, super admin sudah ada, seharusnya ini bakal muncul notif error ya. Ini ya, username sudah digunakan dan data gagal ditambahkan. Jadi user itu dia tahu kalau apa yang salah pada saat dia menginput data. Ini punya besar ya, username sudah digunakan ya. Kita coba lagi error yang kedua ya, kalau password dan konfirmasi password itu tidak sama ya. Jadi saya gunakan username yang belum digunakan ya. Misalkan username 1-8, passwordnya 1-8. Kalau ini saya balik ya, 987654321. Super admin, kemudian submit ya. Ini ya, untuk errornya juga berbeda dan data gagal ditambahkan. Jadi sekarang tampilan notifikasinya itu sudah lebih bagus ya. Jadi kalau berhasil dia muncul notifikasinya di sini, kalau gagal dia akan kembali ke halaman ini supaya user bisa mencoba lagi untuk pengisian data. Ini saya refresh dulu.
Kemudian ini saya hapus dulu ya beberapa karena belum ada tombol hapusnya. Ini bisa kalian blok. Kemudian kita delete. Kita simpan saya super admin. Kita tambah admin baru ya, admin 123. Password, konfirmasi password dan profilnya admin. Kemudian dikirim supaya ada dua data ya, data super admin dan data admin. Ya, selanjutnya kita akan mengambil data pada tabel user dan kita cetak pada aplikasi kita. Kalian kembali ke codingannya. Ini sudah bisa di close. Ini juga. Jadi yang terbuka sekarang adalah admin user index. Kita close kembali sidebar. Kita buka tag PHP. Karena kita butuh koneksi ke database, kalian harus jalankan, harus panggil $koneksi. Dan jangan lupa $koneksi ini harus ditambahkan global ya, supaya dia jadi sebuah global variabel. Kemudian kita jalankan query-nya ya. Kita tampung dalam sebuah variabel, kita namakan saja result. Baru kita panggil mysqli_query. Dan untuk mysqli query dia butuh dua parameter, koneksi, kemudian query-nya apa. Jadi query-nya adalah select bintang from tabel _user. Jadi select itu ambil, kalau bintang berarti ambil semua ya. Kalau seperti ini, mana tadi function tambah ya ini ya, select username berarti yang diambil hanya field username, yang ini saja yang diambil. Kalau select bintang berarti diambil ID user, nama, username, password, profil, dan juga aktif. Ini kita close kembali. Kemudian kita buat sebuah variabel baru. Kita samakan saja dengan datanya, yaitu user. Kita buat sebuah array kosong dulu ya. Kemudian kita buat pengulangan, karena pengambilan data ini itu dia diambil satu persatu ya. Kita tampung variabelnya dalam sebuah kita tampung datanya dalam sebuah variabel. Kita namakan saja $data. Kemudian kita ingin datanya dikembalikan dalam bentuk apa ya? Kita kembalikan dalam bentuk array asosiatif ya, dari variabel result. Setelah datanya diambil, yang data tadinya sebuah array kosong ya, arraynya itu kita isi datanya dari variabel data. Kemudian di save. Jadi ini pengulangan akan menjalankan query ini secara terus menerus sampai semua data dipanggil. Jadi ketika dia memanggil datanya akan diisi ke dalam variabel yang kosong tadi ya. Ini coba kita vardam ya, vardam $user dan save. Kemudian kita refresh. Ya ini ya, ini datanya sudah berhasil dipanggil. Ada 2 buah array ya. Ini kalau kalian hitung 1, 2 sesuai dengan jumlah array yang kita panggil. Sekarang tinggal kita cetak datanya. Kita hapus kembali vardamnya karena vardam hanya kebutuhan programmer ya. Di sini kita cetak datanya dengan menggunakan for each atau pengulangan array. Jadi kalian buka dulu PHP tab for each. Kemudian apa yang kita ulangi, yaitu $user ya. Kita ganti namanya jadi $as $row. Dan perbiasakan kalau kalian sudah buka for each itu langsung kalian tutup ya.
and for its. Ini langsung kalian tutup. Yang pertama ini adalah username ya. Jadi kalian buka php eho $row username, kemudian di save. Kalau kita refresh ya, ini ya username-nya superadmin admin 123 ya, superadmin dan admin 123. Oh, ini kita lupa ya, supaya dia terjadi pengulangan juga. Kita buka ya, php tab $i sama dengan 1, kemudian kita cetak $i nya ya, php eho $i, jangan lupa plus supaya i nya bertambah. Kita refresh ya, ini 1 2. Ini tinggal kalian copy. Ini adalah nama, berikutnya profil, kemudian aktif, save dan refresh. Profil 1 2, aktif 1 1. Oh, ini kita buat operator ternary ya. Ini kita kosongkan ya, karena ini nanti akan kita tulis tombol update dan tombol hapus. Jadi ini kita lakukan operator ternary. Kalau profilnya sama dengan 1, berarti dia adalah superadmin. Selain daripada itu, dia adalah admin. Ini sama dengan form tambah ya, di sini ya. Ini kalau 1 superadmin, kalau 2 dia admin. Kemudian kalau 1 berarti dia aktif, yes ya. Kalau 2 berarti dia no. Ini kita copy ya, alt shift bawah. Ini aktif, kalau 1 yes, selain itu no. Kemudian kita delete ini ya, kita betulkan. Ini sudah bisa di refresh ya. Ini superadmin Thomas Tahir, profilnya superadmin, aktifnya adalah yes. Kemudian biasanya kalau data ya yang kita ambil dari database itu diurutkan berdasarkan data terakhir yang diinput. Jadi seharusnya yang nomor 1 itu adalah admin 123, bukan superadmin. Karena kalau datanya banyak, kita tidak perlu lagi scroll untuk mencari data yang terbaru kita input. Jadi datanya itu diurutkan berdasarkan data terakhir di input. Jadi untuk membuat itu, kalian kembali ke script SQL-nya ya. Ya ini kita harus order by id underscore user. Kemudian di sini ada 2 ya, ada descending dan ascending. Kalau ascending itu diurutkan, ini kalau order ya, diurutkan berdasarkan ID user ya. Karena ID user itu selalu bertambah. Ya ini ya. 17 dia akan bertambah terus menerus. Kalau ascending berarti diurutkan berdasarkan ID terkecil. Ya ini ya, ID terkecil itu superadmin, yaitu ID-nya 1. Tapi kalau kalian mau datanya berdasarkan data terbaru, berarti di sini bukan ascending tapi descending dan save. Ini kalau saya refresh ya, ini ya, admin 123 dia muncul paling pertama karena ini data yang terakhir kita tambahkan. Kalau saya tambahkan data baru, admin utama, profilnya adalah admin, simple ya. Jadi dia akan muncul paling pertama. Sekian dan terima kasih.